Assalamualaikum, jumpa lagi di podcast 3 menit TikTok saya. Jadi pada kesempatan ini saya mempunyai sebuah topik yang untuk saya bagikan, yaitu tentang kisah cinta. Sebuah kisah yang universal ya. Tapi ingat ya, cinta bukan segala-galanya. Apalagi cinta wanita, cinta seorang pria dan wanita terhadap wanita. Itu tidak abadi, itu hanya rekayasa alam agar saling terpikat, saling bertemu. Dan siapa tahu nanti bisa jodoh dan membuat keturunan gitu. Tapi ini maaf ya, ini cuma pendapat pribadi. Jangan dianggap serius ya. Dan kisah cinta yang ingin saya kemukakan di sini adalah kisah cinta seorang penyair besar Indonesia legendaris, yaitu Chairil Anwar, yang menulis syair tentang Aku Binatang Jalang ya. Siapa yang tidak tahu syair itu? Dan pada waktu remaja, Chairil Anwar ini sudah hidup hippie, hidup semau-maunya, hidup mau bebas, ingin merangkul segalanya begitu ya. Dan pada waktu dia sekolah, dia kenal seorang gadis bernama Karinah. Karinah ini anak seorang dokter, jadi beda status lah dengan Chairil Anwar ya. Chairil Anwar nih ya gitu, macam anak jalanan gitu ya, merokok dan lain-lain gitu. Itu hobinya Chairil Anwar, begadang juga seperti gitu ya. Nah, pada waktu itu cinta ini ditolak keluarga, jadi cinta ini berakhir tragis gitu. Lalu seiring waktu, akhirnya ketika dia berusia 21 tahun, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Ida Nasution, orang Medan dong. Dan cinta ini juga berjalan namun tidak berakhir bahagia. Dan cinta, kisah cintanya yang kesekian kali, mungkin ada beberapa cinta lain yang tidak bisa kita kemukakan di sini. Akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis lagi ketika dia sudah mahasiswa nih, bernama Sri Ayati. Ketika itu Sri Ayati adalah seorang mahasiswi sastra Belanda di kampus sastra Belanda lah berarti, dan mereka sering berkumpul di sana, termasuk Chairil Anwar. Chairil Anwar ini diam-diam jatuh cinta kepada Sri Ayati, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Mungkin Chairil Anwar tidak pernah menyampaikan berterus terang kepada Sri Ayati bahwa gua naksir lu nih, begitu kira-kira kalau zaman now ya. Tapi kalau zaman dulu ya pasti pakai syair-syair pujangga gitu ya. Tidak tahu karena kita tidak pernah hidup pada zaman itu ya. Dan Sri Ayati ini memang sudah memiliki seorang tunangan, seorang perwira ya. Sri Ayati baru tahu bahwa Chairil Anwar ini mungkin ada perasaan dengan dia ketika seseorang memberitahu padanya bahwa Chairil Anwar menulis 2 buah syair untuknya. Salah satu syair yang paling terkenal adalah Senja di Dermaga Kecil. Nah, di situ dituliskan untuk Sri Ayati. Sri Ayati terkejut dong. Ketika itu dia bersama suaminya sudah pindah ke kota lain ya, untuk tugas, karena suaminya kan seorang perwira militer gitu ya. Nah, ini cinta terpendam. Cinta ini juga berakhir tragis sama dengan kisah cinta Chairil Anwar yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, demikian ya kisah cinta Chairil Anwar. Terima kasih telah bersama saya. Salam.